Nah, resonansi. Nah, resonansi itu apa namanya kayak gaung ya, gaung atau gema ya. Jadi proses resonator vokal menerima dan bisa dimanipulasi. Nanti kita juga belajar mengenai itu. Yang keempat ada artikulasi. Artikulasi ya, bagaimana suara yang sudah keluar ini itu menjadi kata-kata yang punya arti. Gitu. Yang pertama respirasi, yaitu proses penarikan nafas. Nah, hal yang pertama yang kita bisa pelajari untuk cara menarik nafas yang benar itu adalah pertama posturnya dulu. Jadi kita harus punya postur yang benar saat kita menyanyi gitu. Kalau misalnya berdiri, jadi posturnya bisa berdiri, bisa atau bisa duduk gitu. Nah, pada saat berdiri kita berdiri harus tegak, terus rileks ya. Jadi bahu semuanya rileks, terus kakinya juga agak terbuka, kaki agak terbuka sedikit, tangannya di samping kecuali kalau lagi pegang mic. Nah, terus kepala juga sejajar bahu, dadanya agak bersmin sedikit, perutnya juga rata gitu. Nah, itu sudah ada apa namanya di slide sudah ada gambar ya, sudah ada gambar. Jadi bagaimana posisi yang salah dan posisi yang benar itu seperti apa gitu. Mungkin kalau misalnya brother and sister bisa boleh dipraktekin juga nih gitu cara berdiri yang benar gitu. Jadi kenapa kita harus berdiri dengan benar gitu kalau mau nyanyi dengan berdiri ya, karena kalau kita misal berdiri dengan benar, dengan tegak dan rileks gitu, nah udara itu bisa mengalir dengan bebas di badan kita gitu. Oke, nah sekarang posisi pada saat duduk. Posisi pada saat duduk itu juga mirip sama kalau lagi berdiri, dia harus tegak juga, tapi rileks, bahu tetap rileks. Nah, itu biasanya kita duduknya harus agak di ujung kursi ya, harus di ujung kursi. Soalnya kalau misalnya terlalu mundur, itu biasanya jadi ketekan perutnya. Perutnya jadi ketekan. Jadi harus agak maju, harus agak di ujung kursi. Terus tangan juga rileks di pangkuan, di atas paha. Gitu. Nah, kalau lagi yang duduk di kursi juga boleh coba dipraktekin. Gitu. Oke. Nah, nah ini super pernapasan. Pertama kita tarik nafas. Tarik nafas itu sampai rongga paru-paru penuh. Nah, sebenarnya saat kita menarik nafas untuk bernyanyi itu paling bagus lewat pernafasannya adalah pernafasan diafragma. Nanti kita akan belajar. Jadi yang pertama kita belajar dulu cara tarik nafas sampai paru-parunya, rongga paru-parunya itu penuh, terus perutnya mengembang. Terus kemudian saat bernafas juga harus rileks, bahunya nggak gerak, lehernya juga rileks. Terus harus kelihatan smooth banget gitu ya. Jadi kesannya nggak kelihatan kalau kita lagi ngambil nafas gitu, dan nggak boleh ada kedengaran gitu. Jangan sampai kedengaran kita tarik nafas gitu. Dan bernafas juga, ambil nafas juga harus lewat hidung. Jadi kalau bisa jangan lewat mulut karena itu akan bikin semuanya kering terus nanti jadi batuk gitu. Oke. Nah, ini peran paru-paru dan diafragma. Jadi sebenarnya saat kita bernafas itu yang sangat berperan adalah paru-paru dan diafragma. Gitu. Nah, ini cara kerjanya mirip banget sama akordeon gitu. Yang mendukung pernafasan kita tuh paru-paru dan diafragma. Diafragma itu adalah otot antara paru-paru dan perut. Jadi ini paru-paru di sini ada perut. Nah, diafragma itu di antaranya. Gitu. Jadi pada saat kita narik nafas itu kita kayak akordeon tuh kayak ditarik gitu ya, kayak ditarik. Nah, pada saat kita mengeluarkan suara gini, akordeonnya tuh kayak didorong gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, diafragma ini tadi aku udah jelasin ya, itu otot antara paru-paru dan perut. Sekarang mungkin kita boleh coba latihan pernafasan diafragma ya. Nah, untuk pernafasan diafragma ini kita bisa ngerasain pakai jari tengah dan jari telunjuk, kemudian dengan jempol. Nah, itu kita kayak kacak pinggang begini, tapi agak ke atas. Kalau pinggang kita di bawah begini, ini agak ke atas dikit. Nah, yang bagian jari telunjuk dan jari tengah ini ngerasain yang bagian sini, oke, yang
Yang jempol ngerasain bagian belakang, bagian belakang. Oke. Nah, pada saat kita bernafas, kita bayangkan ya, paru-paru kita hilang gitu. Kita tidak punya paru-paru. Gitu. Jadi seolah-olah udara itu langsung masuk ke perut kita, masuk ke perut kita. Nah, yang dirasakan oleh ini apa? Itu bagian yang tersentuh oleh jari, ketiga jari ini nanti dia bisa mengembang. Itu artinya pernafasan diafragmanya udah tepat gitu ya. Kita coba ya, coba dirasakan, tarik nafas, buang nafas, diafragmanya mengembang dan mengempis. Bisa terasa nggak, brother and sister? Bisa dirasakan ya. Jadi apa namanya, yang tersentuh oleh tiga jari ini dia bisa mengembang dan mengempis. Boleh berdiri. You can stand up or you can sit down. Tadi saya sudah jelasin untuk posisinya berdiri dan duduk juga. Jadi nggak masalah mau duduk atau berdiri. Itu. Jadi kita cuma rasakan aja bagaimana otot-otot yang tersentuh oleh tiga jari ini bisa mengempis dan mengembang. Oke ya? Oke? Sudah? Oke. Nah, nah sekarang kalau bernyanyi itu adalah aktivitas untuk mengendalikan pergerakan diafragma sehingga tekanan udara di dalam paru-paru cukup untuk menghasilkan getaran pada laring atau kotak suara. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan pernafasan diafragma ini, suara yang keluar itu juga harus smooth and even, jadi stabil ya, stabil. Nah, kita ada dua praktek di sini. Yang pertama, kita coba praktek ya. Kita nafas pakai paru-paru sama diafragma itu beda banget loh. Jadi kalau kita nafas, kita nyimpen nafas dalam diafragma, itu bisa lebih banyak, udaranya bisa lebih banyak. Kemudian nafas kita bisa lebih panjang. Apa namanya? Jadi nyanyinya jadi nggak kehabisan nafas gitu ya. Nah, kita coba nih karena ada prakteknya. Coba ya. Nah, kita berdiri kayak tadi atau duduk juga boleh. Relax semuanya, tangan boleh ditaruh di sini buat serasain diafragmanya. Terus kita tarik, kita simpan udara dalam diafragma kita, terus kita keluarkan bunyi seperti itu ya. Nanti kita tes kira-kira bisa awet berapa lama. Boleh didetikin, boleh di stopwatch, kasih stopwatch. Kira-kira bisa berapa lama sih kita nafas kita itu cukup ya untuk sampai semuanya habis gitu ya. Kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Saya sudah habis. Ada yang lebih lama dari saya? Boleh kalau misalnya tahu detiknya boleh di apa? Di chat, di apa namanya, diketik di kolom chat ya. Diketik di kolom chat. Coba nanti kita lihat kira-kira siapa yang bisa bisa lama banget nih nafasnya. Ada nggak coba? Ada yang 25 detik nih. Oke. Ada lagi? 35. Iya, saya juga di seputaran itu ya. Saya masih di seputaran itu. Pernah sampai 45 juga sih. Kemarin ngetes. Ya, kurang lebih segitu ya. Nanti
Nah, itu tuh bisa dilatih, bisa dilatih. Mungkin kita sekarang di sekitaran 20, 30, sekitaran itu ya, sekitar itu. Tapi katanya kalau misalnya pernafasan dan otot diafragmanya sudah terlatih dan sudah bagus, itu nanti bisa sampai 1 menit. Bisa sampai 1 menit. Gitu. Jadi kalau mau latihan setiap hari sampai nyampe 1 menit atau mungkin lebih juga itu boleh banget. Boleh banget. Gitu. Oke. Terus latihan kedua. Nah, yang tadi kan aku bilang ya, suara yang keluar itu, udara yang keluar dan kita udah mengeluarkan suara itu harus smooth and even. Jadi harus stabil. Oke, kita latihan ya. Masih mirip kayak tadi kita ngambil nafas pakai diafragma, terus kita keluarin dengan suara ah. Nah, tapi suaranya tidak boleh naik turun, tidak boleh kenceng pelan, tapi stabil, datar dan stabil. Oke? Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Gitu. Nah, kalau mau tahu apakah suaranya sudah stabil, itu boleh direkam, coba direkam. Jadi nanti kalau udah selesai workshopnya atau besok-besok gitu ya, coba direkam kira-kira suaranya udah stabil belum, udah bisa udaranya yang keluar dan kontrol laringnya itu juga udah bagus atau belum. Itu bisa dilatih. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk respirasi ya, respirasi. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah fonasi. Fonasi itu adalah proses inisiasi suara pada kotak suara atau laring. Jadi kita suka dengar ya, suara kita itu dihasilkan dari pita suara, Nah, pita suara kita itu sebenarnya lebih tepatnya itu adalah lipatan suara. Karena lipatan suara itu ada kayak membran 2 otot gitu ya, kanan dan kiri. Dia itu kalau misalnya kita lagi ngambil nafas, dia akan terbuka gitu. Nih ya, ada gambarnya nih. Nah, ada gambarnya. Jadi itu namanya lipatan vokal. Kalau kita ngambil nafas, dia akan terbuka. Tapi kalau kita lagi mengeluarkan nafas, dia akan tertutup. Lalu karena dilewati udara, dia akan melalui siklus buka tutup. Jadi dia bergetar. Makanya kita bisa mengeluarkan suara. Gitu. Nah, dia posisinya ada di laring. Laring tuh posisinya di sini, di leher kita nih. Gitu. Oke. Nah, kemudian setiap orang itu suaranya unik kan, gitu. Jadi nggak ada satu orang pun di dunia ini yang katanya suaranya sama. Gitu. Jadi walaupun saudara kembar pun pasti suaranya juga beda. Nah, apa sih yang membedakan karakteristik suara kita? Itu dibedakan oleh karakteristik fisik kita juga. Nah, contohnya yang paling jelas ini suara cewek sama suara cowok ya. Kalau suara pria, suara cowok itu dia kan rata-rata lebih rendah. Karena lipatan vokalnya itu lebih panjang sehingga suaranya lebih rendah gitu secara fisiknya. Nah, kalau wanita dia lipatan vokalnya lebih tipis dan pendek sehingga suaranya yang dihasilkan tuh lebih tinggi gitu. Nah, selain itu pasti beda-beda kan karakteristik fisiknya gitu. Jadi spektrumnya sangat besar gitu. Jadi karakter suara itu sebaiknya volumenya nggak terlalu kencang atau terlalu pelan. Terus kemudian stamina bernafas itu juga penting untuk nggak selalu kehabisan nafas gitu. Terus kemudian lipatan vokal itu juga harus rileks santai. Jadi kalau misalnya terlalu tegang itu biasanya kayak suaranya kayak kejepit gitu, Tapi kalau terlalu los itu suaranya kayak jadi kayak mendesah gitu ya, banyak udaranya kayak gini. Gitu. Jadi harus pas. Gitu. Nah, untuk gimana kita bisa tahu bahwa fonasi kita sudah bagus dan kita bisa melatih fonasi kita.
Nah, ini bisa dilihat dari latihan legato ya namanya. Jadi legatonya suara kita, perpindahan suara kita dari note ke note itu harus enak gitu, harus enak, harus mulus. Nah, ini ada prakteknya juga. Coba kita praktekin ya. Coba kita praktekin. Jadi kita pakai flow, kata flow. Maksudnya biar suaranya tuh ngeflow, legatonya ngeflow gitu ya. Oke, jadi latihannya flow. Tuh. Jadi kita bisa lihat sekali lagi, kita bisa rekam ya suara kita kalau kita mau dengar. Biasanya kalau lagi nyanyi sendiri itu nggak bisa, kita nggak bisa nilai suara kita gitu, kayaknya udah benar. Tapi kalau begitu kita rekam, kita diam, kita dengerin lagi gitu, kita baru bisa tahu oh ini nadanya kurang tepat atau perpindahan legatonya kurang bagus gitu ya, kurang mulus. Itu bisa dilihat dari rekaman. Oke, sekali lagi flow gitu. Kalau mau dicoba silakan, aku kasih waktu deh, aku kasih waktu. Nggak perlu buka mic sih. Gitu. Oke, kasih waktu ya sedikit untuk latihan. Gimana, brothers and sisters? Oke ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu uh, ke proses selanjutnya. Oke, yang ketiga itu adalah resonansi vokal. Resonansi vokal itu uh, gema suara di badan kita gitu. Jadi suara itu di badan kita bisa bergema dimanapun. Jadi nggak cuma sebenarnya waktu kita mengeluarkan suara itu nggak cuma di mulut doang, tapi bisa macam-macam. Jadi gini, ceritanya gelombang suara itu kan dia berjalan di udara gitu ya. Untuk misalnya nih aku bicara terus teman-teman yang ada di sini bisa sampai di kuping mereka itu pasti ada gelombang suaranya kayak kita waktu belajar fisika gitu. Nah, tergantung dari panjang gelombangnya, nadanya itu bisa beda-beda gitu. Nah, gelombang suara yang frekuensinya rendah atau pitch-nya rendah itu gelombangnya panjang gitu. Jadi karena gelombangnya panjang dalam 1 detiknya itu tidak dia sulit ya untuk mencapai satu gelombang gitu. Dia biasanya frekuensinya rendah. Nah, dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya suaranya nadanya tinggi, itu gelombangnya pendek biasanya, lebih pendek gitu, lebih pendek. Jadi dalam per detiknya lebih banyak gelombang gitu. Nah, ini ada rongga-rongga resonansi. Rongga-rongga resonansi. Jadi semua objek itu material itu punya frekuensi satu atau beberapa frekuensi natural tergantung bentuk dan materialnya gitu. Nah, kalau ada gelombang dengan frekuensi yang cocok yang menyentuh objek tersebut, maka objek tersebut bisa bergetar atau beresonansi. Nah, ini contohnya apa? Contohnya tuh kayak gelas gelas kristal itu ya, kita suka ada tuh lihat di film-film gitu ya. Misalnya ada soprano, ada yang seriosa, dia nyanyi sampai oh gitu, terus kemudian wah pada bergema semua tuh sampai gelasnya itu pecah. Nah, itu artinya frekuensi dari si penyanyi itu sudah sama dengan frekuensi dari material gelas kristal ini gitu, karena dia frekuensinya sama, waktu dia menyentuh dia langsung si gelas ini langsung getar sampai pecah gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau kita sebagai singer itu resonansinya di mana aja, bisa terjadi di mana aja. Tunggu, aku balik lagi tadi dulu. Nah, itu bisa terjadi di tengkorak kita, di tengkorak, terus di dada juga bisa,
tenggorokan, bisa di rongga mulut, rongga hidung, ada laring, ada faring. Faring itu di atasnya laring ya, di atasnya laring, ada rongga hidung, ada rongga sinus juga gitu. Jadi suaranya bisa mantul di mana-mana. Oke. Kenapa resonansi itu penting? Karena dengan resonansi yang tepat, suara yang indah dan penuh bisa dihasilkan tanpa menyakiti lipatan vokal. Gitu. Jadi singer harus paham ya kontrol dan formasi rongga-rongga resonansi untuk mengeluarkan dan memperindah suara. Gitu. Terus kemudian tenggorokan juga harus dibuka agar lipatan vokal dapat bergetar dan dengan bebas. Gitu. Terus kemudian gimana cara membuka tenggorokan itu ada posisi yang namanya ini juga postur ya. Kalau tadi kan postur berdiri, postur duduk, ini postur postur wajah gitu. Jadi bagaimana untuk membuka tenggorokan. Jadi mulutnya dibuka, rahangnya direlaksin, agak dijatuhin. Terus kemudian ininya juga laringnya agak rileks. Terus kemudian tapi yang bagian atasnya alis sama sini agak kayak sedikit diangkat, kayak agak tersenyum gitu. Terus lidah juga rileks menyentuh gigi bawah. Gitu. Itu posisi silent left. Nah, sekarang kita akan ada latihan lagi mengenai resonansi. Nah, latihannya tuh gini. Nah, hamnya jangan cuma biasa gitu ya, tapi coba hamnya itu dibawa di muka kita, terutama di bagian hidung. Atau mau dipindah-pindahin juga bisa gitu. Jadi misalnya kita lagi coba kita rasain, kita bawa ke bagian hidung, kita pegang hidung kita itu ada getaran gitu. Terus bisa dipindah kemana aja, bisa dipindah ke kepala, bisa dipindah ke rongga mulut gitu ya, bisa dipindah kemana-mana gitu. Coba sambil itu coba dirasain pakai tangan, getarnya di mana aja. Coba ya, boleh kita coba bareng-bareng ya. Nah, bisa terasa di mana aja nih? Tadi aku terasa di hidung, itu udah jelas, itu terasa banget. Terus kalau aku bisa pindahin ke daerah sini, daerah pelipis, terus daerah rongga mulut itu juga terasa. Gitu. Jadi itu resonansi ya, resonansi yang terjadi di tubuh kita, di bagian kepala. Oke. Terus kemudian ada latihan selanjutnya, kita coba lagi. Nah, saat hamma itu kita coba latihan posisi silent left tadi. Jadi rahangnya agak diturunin, tapi daerah sini agak diangkat. Terus laringnya juga direlaksin, lidahnya rileks di belakang gigi bagian bawah. Lalu untuk pas buka mulut itu dibawa ke mulut, coba dibawa ke mulut. Mau dibawa ke tempat lain juga boleh, buat dicoba-coba ya. Jadi kita bisa coba tuh, bisa naik ke hidung, bisa naik ke kepala, bisa turun ke dada gitu. Tapi yang paling bagus sebenarnya untuk resonator itu di atas laring gitu, jadi di kepala. Oke. Dan coba bawa ke daerah mulut, itu nanti bunyinya bisa beda-beda gitu. Coba ya. Hamma. Ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri lagi ya gitu. Jadi sebenarnya latihan-latihan ini banyak banget di YouTube, bisa dicari gitu ya. Tapi ini yang basic yang bisa dilakukan. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke artikulasi. Nah, artikulasi ini adalah proses pembentukan suara. Oke. Ini dengan si Shockley ya. Oke. Nah, proses pembentukan suara menjadi sesuatu yang dikenali ya. Kita bagaimana ini udara kita udah tarik, kita keluarkan lewat
laring kita, udah keluar nih suaranya, tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang ada meaning-nya, ya, yang melalui kata-kata ini. Nah, artikulasi itu maksudnya pelafalan ya. Jadi kata-kata yang kita keluarkan itu harus jelas, karena dari semua pemain musik cuma singer yang bisa menyampaikan pesan dari lagu gitu. Makanya artikulasinya harus jelas. Ya. Oke. Yang tadi udah. Nah, latihannya sebenarnya ini kalau misalnya pernah dengar orang pemanasan vokal, ini mereka biasanya memakai latihan artikulasi ini gitu. Kurang lebih kita akan apa namanya, ada vokal ya, A, E, I, O, U gitu. Cuma ada yang pakai konsonannya boleh apapun, konsonannya boleh apapun. Nah, di sini aku pakai coba ma, me, ni, mo, mu ya. Oke. Ma, me, mi, mo, mu. Oke, sekali lagi. Ma, me, mi, mo, mu. Oke. Nah, ada satu latihan lagi seperti ini. Kakak kakak kiki kiki keke keke koko 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 koko. Sorry, aku ada kesalahan. Kurang kuku-kukunya kurang. Oke, sekali lagi ya. Kakak kakak kiki kiki kuku kuku keke keke koko koko koko. Kakak kakak kiki kiki kuku kuku keke keke koko koko koko. Kalau misalnya mau di naikin lagi juga boleh ya, kayak orang apa namanya, latihan vokal gitu. Nah, kalau yang ini kita boleh minta orang lain untuk dengar. Coba pada saat kita latihan artikulasi ini, coba minta orang lain dengar. Udah tepat belum nih? Udah enak didengar belum nih artikulasi kita? Gitu. Soalnya challenge-nya nih ya, kalau orang nyanyi biasanya mereka mumbling atau tumpang tindih gitu ya. Atau ada yang namanya consonant drop. Consonant drop itu jadi misalnya konsonan yang awal atau akhir itu suka nggak disebutin, tiba-tiba lewat aja gitu. Nah itu jangan lupa juga. Jadi kalau ada konsonan di akhir boleh apa namanya, kita lebih perhatikan, lebih ditekankan gitu. Nah untuk A, I, U, E, O itu bisa diartikulasikan dengan jelas, mulutnya bisa apa namanya, lebih bulat supaya kata-katanya mengalir dengan natural gitu. Nah, kalau kita lagi berusaha mencapai nada tinggi itu juga challenge juga. Biasanya artikulasinya menjadi tidak jelas biasanya. Jadi karena lidahnya jadi neken ya ke belakang gitu. Oke, nah kita masuk di akhir ya, di akhir. Jadi ini ada beberapa daily habits yang bisa dilakukan supaya apa namanya, suara kita itu terlatih setiap hari. Kayak kalau teman-teman kita yang pemusik, mereka latihan, misalnya latihan gitar, latihan keyboard, latihan drum gitu setiap hari buat ngelemesin otot-ototnya. Nah, sama kita juga ada daily habits yang bisa kita lakukan supaya suara kita terjaga. Oke, aku bagi jadi dua. Yang pertama do's-nya, yang kedua don'ts-nya. Pertama yang do-nya, minum air putih harus cukup ya. Jadi kita harus terhidrasi setiap hari. Itu kurang lebih 6-18 standarnya ya. Kalau mau lebih biasanya bisa sampai 2 liter sehari gitu. Karena nanti suara yang terhidrasi sama yang enggak itu nanti bisa beda banget gitu. Oke, yang kedua, lakukan peregangan otot nyanyi di pagi hari. Jadi misalnya kita bangun di pagi hari, terus kita minum 1 gelas, kita boleh kayak semacam pemanasan sebelum olahraga ya. Misalnya kita miringkan kepala ke samping kanan, samping kiri, terus kemudian ada juga yang begini. Kita dangahkan kepala, terus lidahnya dikeluarin. Ya, untuk beberapa saat, jadi otot-ototnya di sekitar laring itu bisa
bisa lebih rileks, bisa lebih lemes gitu. Oke, lalu untuk pemanasan boleh melakukan ini nih, melakukan pemanasan seperti ini. Kurang lebih kayak gitu. Bisa, itu bisa juga buat melemesin bibir, daerah bibir dan daerah pipi ya. Gitu. Terus kalau misalnya kita lagi nyanyi, latihan nyanyi atau lagi nyanyi gitu ya, terus kita lelah, capek, ya boleh diistirahat. Kita istirahat tapi jangan minum air dingin kalau lagi istirahat. Ya. Terus yang kelima, jaga kesehatan tubuh, nggak cuma kesehatan tubuh apa namanya daerah sini aja, tapi secara keseluruhan. Gitu. Oke. Sekarang don'ts-nya, apa sih don'ts-nya? Yang pertama, kita mesti hindarin minuman, misalnya kayak kopi, alkohol, rokok gitu. Karena kopi itu sebenarnya dia bisa memicu asam lambung gitu. Asam lambung itu sifatnya asam. Gitu kalau misalnya berlebihan ya, kayak orang GERD itu dia asam lambungnya bisa ke atas sampai kayak bisa heartburn gitu. Lalu kalau itu bisa sampai apa namanya tenggorokan, itu bisa merusak pita suara gitu. Jadi jangan terlalu banyak minum kopi gitu. Nah, alkohol dan rokok juga ya, asap rokok itu bikin iritasi pada pita suara gitu karena produksi lendirnya itu berkurang secara drastis. Jadi suaranya kalau misalnya rokok lama-lama suaranya bisa jadi serak. Oke, terus kita hindarin makanan, misalnya kacang-kacangan sama coklat, tapi bukan cuma itu aja. Misalnya kayak gorengan, terlalu asin, terlalu gurih, terlalu bersantan, berlemak, makanannya pedas, hasil olahan susu juga, terus kemudian makanan minuman dingin gitu, yang mungkin kita nggak bisa hindarin 100% lah ya, tapi maksudnya jangan sampai jadikan itu habit gitu, kebiasaan. Oke, nah tadi aku juga udah singgung ini, kalau setelah nyanyi jangan minum air dingin karena bikin pita suaranya kering. Terus berdeham kayak membersihkan dahak gitu ya, aham gitu. Nah itu juga kalau keseringan itu juga bisa melukai tenggorokan. Jadi itu bikin radang. Jadi kalau terus-terusan itu bisa memberikan dampak permanen. Jadi pita suaranya bisa rusak permanen. Gitu. Nah, yang kelima, jangan suka teriak-teriak. Jangan suka marah-marah, jangan suka teriak-teriak. Kita ngomongnya pelan-pelan aja. Jangan terlalu banyak bicara juga. Apalagi kalau misalnya nanti atau besok mau nyanyi ya, kita simpan aja suaranya. Nah, apa namanya, untuk bicara katanya nih ada apa namanya peraturan gini ya. Jadi kita ngomong tuh suara volumenya tuh kurang lebih sampai sini aja, jadi kita bisa rentangkan tangan kayak gini, suaranya sampai di ini aja, sampai di tangan kita ini aja gitu. Jangan sampai terlalu jauh ke sana gitu. Kurang lebih itu aja sih brothers and sisters dari aku. Itu sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi brothers and sisters, di sini aku juga didampingi sama teman-teman singer yang lain, ada Sis Tata dan ada Sis Iren. Mungkin ke Sis Tata sama Sis Iren kalau mau sini boleh. Nah, kalau ada pertanyaan, brother and sister boleh chat, boleh ketik di kolom chat. Nanti kami akan mencoba menjawab. Betul, Sis Tata? Itu ya. Oke, kita tunggu pertanyaannya. Kalau Sis Tata, kira-kira kalau saat menyanyi biasanya ada habit-habit yang dilakukan nggak? Atau ada challenge-nya apa sih? Sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman. Kalau aku biasanya diajarin sama Brother Albert ya, kalau menyanyi pemanasan dulu. Pemanasannya yang tadi AB juga udah kasih tahu kayak sih hahaha like that. Tapi kalau misalnya kita mau teriak kencang-kencang di cover sama bantal, jadi kita teriak kencang tapi
depannya tuh bantal gitu loh. Jadi bisa teriak sekencang mungkin sampai ibaratnya sampai panas lah ya ini kita ya, tenggorokan kita panas. Aku sih gitu sih. Oh iya benar-benar. Jadi nggak suaranya nggak kemana-mana ya. Iya betul. Nanti tetangga dengar lagi ya. Ini si Tata kenapa ini? Kalau Abe sendiri gimana? Kalau sebelum nyanyi pemanasannya gimana? Pemanasannya biasanya kalau aku pemanasannya langsung pakai lagu sih gitu. Jadi di rumah misalnya humming kayak lagu sederhana kayak gitu ya. Jadi tiap hari kalau bisa tiap hari ada lah latihan seperti itu. Gitu. Jadi yang tadi yang kayak legato itu ya. Jadi biar legatonya juga enak gitu. Sis Abe ada pertanyaan tuh. Oke. Pertanyaannya apa untuk mengambil nada tinggi dan nada rendah itu posisi kepala yang baik itu bagaimana ya? Katanya jika suara tinggi kepalanya mesti ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Oke. Sekarang posisi Iren mau jawab? Kalau posisi kepala kayaknya relax aja. Yang relax aja. Kalau aku sih gitu. Kalau nada-nada tinggi ketika kita bernyanyi, yang pasti ketika kita menikmati kita bernyanyi itu akan nyampe. Iya. Betul itu kalau aku ya. Tapi kalau paling benar aku juga pernah dengar sih, memang pernah dengar. Jadi kalau nada kan kita suka lihat ya kalau nada makin tinggi dia makin dalam gitu, itu malah makin tegang, sebenarnya makin tegang, makin nggak enak, makin nggak nyaman gitu. Jadi sebaiknya bukan makin dalam, malah agak menunduk sih, biar dia lebih rileks dan lebih terbuka. Biasanya penyanyi terkenal begitu ya, Bea? Iya. Dia semakin tinggi suaranya dia akan kayak mic-nya makin diturunin dan kepalanya juga makin nunduk ya. Oke, next question. Thank you Sis Inge. Ya, Terus berikutnya, wah, Lisbeth. Gimana sih sis caranya kalau mau ambil nada tinggi, cause for me it's hard, and jatuhnya fals, hahaha. Oke. Naik tangga sis. Iya, nada tinggi itu memang challenge ya bagi, apalagi bagi kayak kalau aku tuh alto sejati nih aku. Jadi ya itu nada tinggi itu juga challenge banget buat aku gitu. Kalau aku pribadi itu harus dilatih sih, harus dilatih. Jadi nggak bisa dari perut. Jadi nggak bisa pas mau nyanyi langsung nyampe nada tinggi itu nggak bisa. Jadi kita harus ada latihan setiap hari. Mungkin kayak yang nah itu curna. Kita kan bisa makin range-nya makin tinggi gitu. Kalau kita tiap kali latihan nanti bisa deh lama-lama range-nya itu bisa tambah naik, gitu. Terus kemudian juga mesti powernya juga mesti dilatih, powernya. Dan coba dari perut sih, suaranya dan suaranya dari perut, terus biar lebih kebentuk dan nggak jadi cempreng keluar gitu. Jadi kayak tadi kan Ami juga bilang dari mana diafragma, kita kayak tahan gitu ya perutnya ya gitu, Lisbeth. Jadi powernya udaranya dikeluarin dari perut. Nggak pakai power juga, jadi jangan mengandalkan lipatan vokal aja. Itu harus ada tenaga dari udara juga. Gitu. Oke. Mungkin tambahan ya sis ya. Pertama kita harus tahu dulu nih suara kita di mana range-nya. Gitu. Jadi kalau memang alto-vokal, soprano, tenor, bass gitu kan. Jadi kalau memang kita nggak nyampe tinggi nggak usah dipaksain. Tapi kan jadi fals ya, jadi nggak enak gitu. Kalau perlu ya udah yang main musik suruh turunin dulu nadanya gitu. Itu juga nggak apa-apa karena ketika kita bernyanyi dan kita relax santai itu pesannya kan nyampe gitu ya ke orang-orang yang dengar suara kita, nyanyiin kita. Gitu sih kalau aku. Betul. Jadi memang kita bukan penyanyi profesional ya, tapi di sini kita nyanyi bukan buat perform, kita nyanyi untuk memuji Tuhan. Jadi kita just give our best. Jadi pasti yang keluar nanti akan mencoba. Pasti bagus banget. Ingat sejati ya. I think saya di soprano. Nah,
Berarti si sister udah tahu ya jenis suaranya di mana nih, di sopran. Aku juga sopran, tapi mungkin setengah-setengah ya, Be, ya. Kayak tinggi banget gitu kan, nggak bisa ya. Oke. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mungkin ya ada yang mau tambahan. Ya mungkin dari Brother Rodney nih, mungkin kita mau dengar ya, maksudnya ya dari yang profesional musik atau guru musik, kira-kira komennya gimana nih? Apakah ada tips atau tambahan buat kita-kita yang singer? Dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin kalau mau bantu menambahkan, menjawab juga boleh. Oke, untuk teman-teman sendiri di sini bagaimana ya? Udah ada pengalaman bernyanyi kah? Atau mungkin ada yang pernah les vokal kah? Atau yang sama sekali belum pernah ada pengalaman nyanyi tapi penasaran banget nih aku pengen jadi singer gitu. Mungkin bisa sharing, mungkin ada yang mau sharing? Oke, ada pertanyaan lagi ya, Sis Ani ya. Apabila WL-nya agak kurang menguasai lagu, apakah singer yang bisa mengambil alih lagu lebih utama? Biasanya sih bisa. Iya, jadi WL kan mungkin lebih ke nggak perlu, harusnya sih nggak perlu nyanyi, nggak perlu ikutan nyanyi full gitu ya, Bea. Jadi dia yang kayak memimpin lagu aja gitu, kayak mungkin di sini mengatakan misalnya lagunya Great and Wonderful. Jadi mungkin WL-nya akan ngomong aja, mari brother sister kita mau menyanyikan lagu Great and Wonderful, lalu nanti singer-singernya yang akan menyanyi gitu. Oke, mau tanya lagi boleh, kalau di CFC Music Band ada latihan-latihan rutin gitu nggak sih, seperti latihan vokal gitu? Untuk sampai saat ini kita belum sampai sereguler itu ya, jadi kita biasanya latihan bareng-bareng pemusik. Kalau ada event kita setidaknya pasti kita latihan 2-3 kali. Tapi untuk latihan yang benar-benar reguler kita belum ada, jadi benar-benar dilatih sendiri di rumah ya. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Atau ada yang mau sharing? Iya, sharing deh, sharing. Sis Ani dong. Kayaknya kan di sini singer-singer semua. Sister Ani, coba sharing. Berarti Sis Ani pengen jadi singer juga nih ya? Soalnya sering mendampingi brother Jimmy. Apa ya? Ya, seperti yang tadi itu ya pertanyaan saya. Suara saya keluar nggak ya? Keluar. Oke. Jadi terkadang kan Brother Jimmy mungkin lupa atau kurang atau ragu. Saya sih selalu bilang ya, nggak apa-apa. Memang fungsi worship leader kan tidak terlalu banyak nyanyi. Tapi kira-kira apakah juga WL atau Brother Jimmy itu harus full nyanyi juga? Kadang dia mungkin nggak enak ya, WL hanya sekedar ini, tapi apakah juga ikut nyanyi full? Itu menjadi pertanyaan saya. Makanya kadang kalau sharing saya sih sharing saya ini selama saya membantu Brother Jimmy jadi nyanyi sih lebih ke apa ya, mensupport dirinya dia, rasa percaya diri saja itu, mendampingi suami lah gitu. Kadang ya mungkin pernah kalau sister juga lihat, pokoknya Brother Jimmy ya harus singernya ada salah satunya saya, walaupun
mungkin saat itu saya bukan singer gitu. Nggak tahu, kadang saya juga udah bilang mesti coba, apalagi saya bilang ada Sister Tata gitu yang membantu gitu. Cuman nggak apa-apa di situ aja katanya. Ya sebenarnya sih ya apa ya, bagi saya selama pengalaman di singer, sebagai singer bantuin worship leader di Jakarta Timur, apa ya, buat saya tidak mudah ya, karena itu tadi ada beberapa yang kadang kalau sampai nada tinggi itu agak cukup kesulitan, dan benar memang kita harus koordinasi dengan pemusiknya gitu. Kalau memang kita merasa ketinggian harus memang sampaikan, karena kalau enggak itu pernah juga kejadian ketinggian itu sampai hilang, sampai jelek jadi kayak gitu. Sejak itu saya ini nggak boleh gitu, memang harus ngomong gitu. Walaupun mungkin saat itu seingat saya pemain musiknya kayaknya kita bukan dari Jakarta Timur apa ya pokoknya, jadi saya nggak begitu kenal, jadi nggak enak. Oh yaudah oke deh, tapi ternyata berimbasnya ke sana gitu, dan akhirnya kan menjadi yang akhirnya setelah kita nyanyi sampai begitu, pas kita lihat ke orang lagi ngeliatin kita dengan kenapa jadi kayak gitu, jadi nggak fokus akhirnya nyanyinya. Ya itu aja sih pengalaman saya selama bantu nyanyi di Jakarta Timur. Thank you. Thank you, Sis Ani. Oke, ini thank you Sis Ani ya sharingnya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, tapi karena ini sudah jam 3, kita doa kerahiman ilahi dulu ya. Oke, mari kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke. Nah, kalau yang aku tahu sih gini ya, Sis Ani ya. Jadi memang ada yang namanya WL. WL itu kan dia tugasnya memimpin doa sebenarnya, doa yang ada di dalam lagu gitu. Jadi dia harus tahu flow lagunya tuh kemana. Jadi dia yang memimpin jalannya lagu. Jadi singer sama pemusik itu harus ikut dia gitu. Nah tapi kalau misalnya dia tidak terlalu paham mengenai lagunya, ada yang namanya itu song leader ya. Song leader. Jadi kalau song leader itu dia harus memperhatikan nih WL-nya kira-kira flow-nya gimana, alurnya kayak gimana gitu. Jadi dia harus kasih tanda ke pemusik gitu, lagunya mau kemana. Kayak gitu sih. Jadi in case kalau misalnya WL nggak terlalu familiar sama atau bisa nyanyi, nggak terlalu familiar sama lagunya, song leader boleh assist ya, membantu si WL. Gitu sih Sis Ani. Oke, thank you ya sisters. Ya, sama-sama. Ada dari Sis Inga juga ya? Sis Inga. Mau tanya lagi, boleh. Misal beda suara tenggorokan, suara diafragma, falsetto, whistle, dan sebagainya itu bagaimana ya? Itu mungkin yang tadi terkait sama resonansi ya kayaknya ya. Jadi, coba nanti dilatih lagi resonansinya. Boleh buka-buka YouTube juga banyak kok latihan.
Jadi kalau resonansi itu kita bisa rasain, kita bisa pindah-pindah, kita pindahin ke kepala, bisa pindahin ke dada, ke rongga laring, rongga mulut, rongga hidung gitu. Beda resonansi nanti juga terasanya beda, terasanya keluarnya beda gitu. Terus kayak suara kepala, falsetto tuh kayak suara kepala ya. Jadi aku pribadi kalau misalnya nggak nyampe nih nada tinggi, aku pakai falsetto gitu. Memang suaranya jadi keluar lebih kecil ya, tapi yang berarti tenaganya harus lebih gede lagi biar falsettonya lebih terdengar gitu. Kalau suara diafragma kayaknya diafragma itu alat pernapasan sih ya, bukan suara. Jadi apa namanya, udara yang kita hirup itu biar kita hirupnya bisa, volumenya bisa lebih besar, itu kita masukin ke diafragma. Yang tadi kita latihan yang pertama ya respirasi. Kalau whistle itu siulan ya kayaknya ya. Bersiul. Gitu. Ini kayaknya lebih mengenai resonansi. Jadi boleh nanti di apa namanya, di YouTube itu sekarang banyak banget sih. Di YouTube itu sekarang banyak banget, mau latihan apapun ada. Juga resonansi juga banyak gitu. Kayak gitu. Sisiran ada tambahan? Biasanya kalau pakai suara diafragma, suaranya bulat ya. Gitu nyampe tuh nada-nada tinggi gitu. Biasanya bagus gitu ya. Kalau pakai suara tenggorokan terbatas gitu. Kalau udah gitu nanti kecekek ya suaranya. Biasanya itu bedanya ya. Ketahuan oh ya dia nyanyi pakai tenggorokan, yang nyanyi pakai diafragma itu kayak gitu. Oke. Udah terjawab ya Sis Inga ya? Boleh ini sih kalau mengenai teknik-teknik vokal sekarang mau belajar apapun sih sebenarnya di YouTube itu banyak banget. Gitu, sumbernya banyak banget sekarang. Jadi nggak apa ya, benar-benar nggak terbatas. Oh, mungkin kalau misalnya sambil menunggu ada pertanyaan selanjutnya, kita boleh sambil foto bareng ya. Kita foto bareng. Oke. Silakan dibuka semuanya videonya. Iya. Ini juga ada Simonita nih di sini. MC kondang kita. Oke, sebentar ya. Ada dalam teknis sedikit. Oke. Sis Inga silakan dibuka. Dia dua device ya. Oh, oke. Brother Rodney, Sis Lani, boleh dibuka videonya. Oke, ya kita foto. Tiga, dua, satu, smile. Oke, sudah. Oke, thank you. Thank you, brothers. Thank you. Oh, sorry. Ada yang ngeblur tadi. Oke. Yang dari Solo, sister dari Solo yang namanya Gitar Sutanto ya. Tadi agak ngeblur. Ayo kita ulang sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke. Oke, brothers and sisters, semoga bermanfaat ya workshopnya hari ini. Kalau ada pertanyaan apapun, boleh di WhatsApp aja ke kami, atau di email, atau di Instagram, apapun boleh. Gitu. Oke. Kita akhiri dulu sesi workshop hari ini. Ya, oke. Terima kasih, brothers and Thank you ya. Thank you, Silakan kembali sisters. ke ruang utama. Ya, bye-bye. Bye. Meeting apa? Live room, live